kajian hati. Tenangkan hatimu. Baik, sekarang kita langsung memberikan kesempatan bertanya. Silakan, tunjuk tangan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Helmina. Saya seorang single parent, punya anak 1. Kami menikah tapi hanya bertahan 4 tahun Ustadz. Setelah kami menikah, di usia pernikahan keempat, kami sering cekcok karena kita butuh waktu untuk keluarga. Saat dia kerja pulang, ternyata dia balik lagi ke kantor. Ternyata setelah kita selidiki itu dia tidak balik ke kantor tetapi dengan perempuan lain. Yang saya cukup tidak terima di sini tuh dia pergi dari rumah seakan-akan saya yang bilang mengusir dari rumah Ustadz. Saya susul dia ke tempat kerjaannya pun ternyata dia tidak masuk kerja berapa hari. Saya tidak tahu posisi dia di mana. Saya susul dia ke kampungnya di Palembang. Ternyata setelah dia di Palembang pun orang tua ataupun keluarganya menutupi semuanya Ustadz. Yang bikin saya tidak terima, saya mencari tahu ternyata sebelum menikah dengan saya, dia sudah menikah dengan perempuan lain dengan status perjaka. Dia melamar saya. Saya sakit hatinya tuh saya dibohongi dan dia ternyata sama-sama saya pun juga dia berselingkuh dengan perempuan lain. Saya mencari tahu keberadaan dia, saya tidak tahu. Sehingga akhirnya dia mengirim surat talak Ustadz. Tidak membalikkan saya ke orang tua saya. Sehingga akhirnya saya urus surat perpisahan kami sendiri. Dan dia pun sampai saat ini juga tidak tahu kalau sudah saya urus perpisahan kami. Jadi yang saya ingin bertanya Ustadz, karena di sini orang tua saya seorang ayah sakit hati, anaknya dipulangkan dengan tidak cara baik-baik. Dosakah saya membenci sampai mati kepada mantan suami atau keluarganya Ustadz? Sekian Ustadz. Bunda, ada 2 pelajaran yang ingin coba Ahilman ambil dari kisahnya Mbak Helmina yang hadir hari ini di kajian hati. Pertama, harus pandai memilah dan memilih seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kita. Pernikahan itu ibadah yang paling lama. Pernikahan itu bahtera, kapal berlayar yang paling besar. Jangan terlalu cepat untuk menghadirkan seseorang di hati kita sampai kita belum mengenal siapa orang tersebut. Maka sering Ahilman bilang, menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada menunda waktu pernikahan. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu tentang keberkahan yang harus dipersiapkan. Yang kebaikannya harus direncanakan. Yang kebaikannya harus diperhatikan. Maka pelajaran untuk pemirsa di luar sana, jangan terlalu mudah untuk menghadirkan seseorang di hati kita sebelum kita tahu siapa orang tersebut. Maka Nabi SAW memberikan guidance kepada kita.
dinikahi seseorang karena parasnya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah mereka yang paling baik agamanya, niscaya engkau akan bahagia dibuatnya. Dan hati-hati, berbohong itu merupakan sikap ciri orang munafik. Kata Nabi, ada 3 ciri orang munafik. Salah satunya ketika dia bicara berbohong, ketika berjanji dia berdusta, dan ketika diberi amanat dia khianat. Cukuplah untuk mantan suami beliau menjadi orang yang munafik karena berbohong sebelum menikah, berbohong ketika menikah, bahkan berbohong setelah menikah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, AA, bolehkah saya membenci sampai mati? Jawabannya boleh. Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Tapi kalau Mbak mau memaafkan, itu lebih baik. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan berbuat baiklah dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Kalau bisa maafin, maafin. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Cuman kita enggak dapat pahala aja dari Allah. Kenapa Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti kita? Boleh jadi melalui orang itu Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Tolong jawab, siapa yang dapat pahala? Yang menyakiti atau yang disakiti? Tolong jawab, siapa yang dapat dosa? Yang disakiti atau yang menyakiti? Mbak disakiti diampuni dosa. Dengan syarat, lembutkan hati Mbak untuk pelan-pelan memaafkan. Walaupun belum bisa melupakan. Maka ada istilah bisa memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Enggak apa-apa. Karena memaafkan itu langkah awal sebelum kita bisa melupakan. Memaafkan tidak merubah masa lalu. Tapi memaafkan bisa mencerahkan masa depan. Jangan membenci, sayang. Hatimu terlalu berharga untuk diisi dengan kebencian kepada orang yang pernah menyakitimu. Tapi kalau Mbak memilih untuk tetap tidak memaafkan, ya nggak apa-apa. Itu urusan kita. Tapi yang jelas dan yang paling penting, memaafkan itu disiapkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah ini pelan-pelan ada kebahagiaan yang akan Allah hadirkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. AA, kalau supaya memaafkannya mudah tuh zikirnya apa ya, AA? Nah, salah satu yang mungkin Bunda bisa bacakan agar kita bisa pandai memaafkan, coba baca doa yang sering dibaca di 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali, Bunda sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa ini, mudah-mudahan kita dilembutkan hati untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin.